Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex atau T-Rex adalah dinosaurus karnivora paling ikonik yang hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu di Amerika Utara, menjadikannya salah satu dinosaurus yang hidup sebelum peristiwa kepunahan. Sebagai predator puncak, T-Rex memiliki tubuh bipedal raksasa dengan panjang mencapai 12 meter dan tinggi hingga 4 meter di pinggul. Ciri khasnya adalah tengkorak masifnya yang dilengkapi dengan gigi bergerigi berbentuk pisang sepanjang 15 cm. Mampu menghasilkan kekuatan gigitan yang luar biasa, diperkirakan sebagai gigitan terkuat di antara semua hewan darat yang pernah ada. Meskipun memiliki lengan depan yang sangat kecil dan tampak tidak berguna, rahangnya yang kuat memungkinkan T-Rex untuk menghancurkan tulang mangsanya. Para ilmuwan masih memperdebatkan apakah T-Rex adalah predator aktif, pemakan bangkai, atau kombinasi keduanya. Spinosaurus. Spinosaurus adalah salah satu misteri terbesar di dunia dinosaurus, karena sebagian besar fosil aslinya hancur selama Perang Dunia Kedua. Namun, penemuan-penemuan selanjutnya mengonfirmasi ukurannya yang raksasa, menjadikannya dinosaurus karnivora terbesar yang pernah ada dan mungkin melebihi T-Rex. Ia hidup selama periode Kapur awal hingga akhir, sekitar 112 hingga 9,5 juta tahun yang lalu di Afrika Utara. Ia dicirikan oleh moncongnya yang panjang dan sempit, mirip buaya, menjadikannya predator semi-akuatik yang berburu ikan besar dan mangsa air lainnya, meskipun ia juga memakan mangsa darat. Ciri fisiknya yang paling menonjol adalah layar atau tulang besar di punggungnya, ditopang oleh duri saraf yang sangat panjang yang kemungkinan digunakan untuk pameran termoregulasi atau daya tarik pasangan. Struktur kaki dan tulang ekornya juga menunjukkan adaptasi kuat untuk berenang. Velociraptor. Velociraptor adalah dinosaurus teropoda kecil hingga sedang dari kelompok yang hidup selama Kapur akhir sekitar 75 hingga 71 juta tahun yang lalu di Asia Timur. Meskipun sering digambarkan berukuran manusia di film, ukuran sebenarnya hanya seukuran kalkun besar. Cara hidupnya adalah sebagai predator yang sangat cepat dan gesit. Senjata utamanya adalah cakar sabit besar dan dapat ditarik di setiap kaki belakangnya, digunakan untuk menusuk dan melumpuhkan mangsa. Bukti fosil termasuk penemuan-penemuan Velociraptor yang terkunci dalam pertarungan dengan Protoceratops menunjukkan dia adalah pemburu yang efektif. Secara ilmiah, Velociraptor diperkirakan memiliki tubuh yang tertutup bulu, menunjukkan hubungan evolusioner yang erat dengan burung modern, meskipun ia tidak bisa terbang. Allosaurus. Allosaurus adalah salah satu dinosaurus teropoda yang paling umum dan dikenal baik di periode Jura akhir sekitar 155 hingga 150 juta tahun yang lalu di Amerika Utara dan di Eropa. Selama masanya, ia adalah predator puncak yang memburu sauropoda muda atau dinosaurus berleher panjang dan dinosaurus herbivora besar lainnya seperti Stegosaurus. Secara fisik, Allosaurus memiliki 3 jari di setiap tangan dan ciri khasnya adalah tonjolan tulang atau tanduk kecil di atas matanya. Meskipun kekuatan gigitannya tidak sekuat T-Rex, para ilmuwan berhipotesis bahwa ia menggunakan rahang atasnya sebagai kapak yang kuat untuk melukai mangsanya, merobek potongan daging besar tanpa harus mempertahankan gigitan dalam waktu lama. Beberapa temuan menunjukkan ia mungkin berburu dalam kelompok terorganisir, tetapi ini masih menjadi subjek penelitian yang intens. Giganotosaurus. Giganotosaurus adalah predator raksasa yang hidup di Kapur akhir sekitar 99,6 hingga 90 juta tahun yang lalu di Amerika Selatan, dan merupakan salah satu karnivora darat terbesar, bersaing dalam ukuran dengan T-Rex dan Spinosaurus. Namanya berarti kadal selatan raksasa. Cara hidupnya adalah sebagai predator yang sangat besar, menghususkan diri dalam menyerang sauropoda raksasa yang mendominasi benua itu. Ia memiliki tengkorak yang lebih panjang dan lebih ramping dibandingkan T-Rex, menunjukkan gigitan yang dirancang untuk luka tebas yang cepat dan besar, bukan untuk menghancurkan tulang. Meskipun ukurannya besar, ia diperkirakan lebih cepat dan lebih lincah daripada T-Rex. Penemuan Giganotosaurus menentang gagasan bahwa T-Rex adalah yang terbesar dari seluruh karnivora. Dilophosaurus. Dilophosaurus adalah dinosaurus karnivora besar pertama yang muncul. Hidup pada periode Jura awal sekitar 153 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Ia adalah predator utama pada masanya, memburu mangsa kecil hingga sedang. Ciri khasnya yang paling mencolok adalah 2 jambul tulang tipis berbentuk setengah lingkaran yang tersusun secara paralel di atas tengkoraknya, yang memungkinkan digunakan untuk pameran sosial, seperti menarik pasangan atau mengidentifikasi spesies, karena terlalu rapuh untuk digunakan dalam pertarungan. Secara fisik, ia adalah dinosaurus bipedal yang relatif ramping dengan panjang sekitar 6 meter. Meskipun penggambaran populer di film Jurassic Park yang memberinya tudung leher dan kemampuan meludahi racun yang sangat terkenal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung adanya ciri-ciri tersebut pada fosil Dilophosaurus yang asli. Carnotaurus.
Carnotaurus adalah dinosaurus teropoda unik dari Amerika Selatan. Hidup selama kapur air sekitar 72 hingga 69,9 juta tahun yang lalu. Ia dikenal karena memiliki dua tanduk pendek dan tebal yang mencolok di atas matanya, memberinya nama yang berarti banteng pemakan daging. Para ilmuwan menduga ia adalah predator yang sangat cepat, menggunakan kecepatannya untuk mengejar dan menyergap mangsa. Bentuk tubuhnya ditandai oleh tengkorak yang pendek dan dalam, yang dipasang pada leher yang berotot, dan yang paling ekstrim, lengan yang lebih kecil secara proporsional daripada T-Rex. Deinonychus. Deinonychus adalah dinosaurus teropoda yang hidup selama kapur awal, sekitar 115 hingga 108 juta tahun yang lalu. Deinonychus berarti cakar mengerikan. Nama ini merujuk pada salah satu ciri khas utamanya. Ciri yang paling menonjol adalah cakar besar berbentuk sabit yang terdapat pada jari kedua setiap kaki belakangnya. Cakar ini sangat melengkung dan bisa diangkat dari tanah saat berjalan. Ukuran Deinonychus lebih besar daripada Velociraptor. Ia diperkirakan memiliki panjang sekitar 3,4 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter, dengan berat sekitar 73 hingga 100 kg. Mosasaurus. Kalian tahu gak sih kalau Mosasaurus itu sebenarnya bukan dinosaurus tapi cuma reptil air raksasa? Tapi karena reptil yang satu ini cukup populer di kalangan fans Jurassic Park atau Jurassic World, jadinya gue masukin. Nama Mosasaurus berarti kadal sungai Meuse. Mosa adalah nama Latin untuk sungai Meuse di Belanda. Fosil pertama Mosasaurus ditemukan di taman kapur dekat sungai ini pada akhir abad ke-18. Ukuran Mosasaurus sangat bervariasi, tergantung dari spesiesnya. Mulai dari yang seukuran lumba-lumba hingga raksasa laut. Ketahui Mosasaurus hoffmanni yang diperkirakan dapat mencapai panjang tubuh hingga 17 meter. Mosasaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu sebagai bagian dari peristiwa kepunahan massal akibat hantaman asteroid yang juga memusnahkan dinosaurus non-unggas. Baryonyx. Baryonyx adalah dinosaurus yang hidup selama kapur awal, sekitar 130 hingga 125 juta tahun yang lalu. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti cakar berat. Mengacu pada cakar besar yang dimiliki pada jari pertama lengannya. Baryonyx adalah salah satu dinosaurus teropoda yang paling menarik dan merupakan anggota penting dari keluarga Spinosauridae yang dikenal karena adaptasinya terhadap makanan ikan. Fosilnya pertama kali ditemukan di Inggris pada tahun 1983, menjadikannya dinosaurus pemakan daging terbesar dan pertama yang pernah ditemukan di Inggris. Fosilnya juga ditemukan di Spanyol dan Portugal. Meskipun utamanya pemakan ikan, fosil yang sama juga mengandung tulang-tulang iguanodon muda yang tercerna sebagian. Ini menunjukkan bahwa Baryonyx adalah pemakan oportunistik dan juga memangsa dinosaurus darat yang lebih kecil atau bahkan jika ada kesempatan. Albertosaurus. Albertosaurus berarti kadal Alberta pemakan daging. Dinamai dari lokasi penemuannya yang paling utama, Provinsi Alberta di Kanada. Albertosaurus hidup di periode kapur akhir sekitar 71 hingga 68 juta tahun yang lalu. Albertosaurus adalah salah satu predator puncak yang paling terkenal dari periode kapur akhir dan merupakan anggota penting dari keluarga dinosaurus yang sangat terkenal, yaitu Tyrannosauridae. Beda dengan T-Rex, Albertosaurus adalah pemburu yang berkelompok. Ini adalah salah satu aspek paling menarik dari Albertosaurus. Penemuan di Kanada menunjukkan adanya bone bed yang berisi sisa-sisa sekitar 26 individu Albertosaurus dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Albertosaurus sering dianggap mewakili cabang Tyrannosauridae yang lebih ringan dan cepat, sementara T-Rex mewakili cabang yang berevolusi menjadi raksasa yang sangat masif dan kuat. Megalosaurus. Megalosaurus memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah paleontologi, karena ia adalah dinosaurus pertama yang secara resmi diberi nama ilmiah. Fosil Megalosaurus sudah ditemukan sejak abad 17 di Inggris, tetapi belum dikenali sebagai makhluk purba yang unik. Salah satu paha raksasa yang ditemukan pada tahun 1676 bahkan sempat diilustrasikan oleh Robert Plot, seorang naturalis yang mengira itu adalah tulang paha raksasa manusia. Penemuan Megalosaurus bersama dengan Iguanodon menginspirasi ahli anatomi Sir Richard Owen pada tahun 1842 untuk menciptakan kelompok taksonomi baru yang disebut Dinosauria, yang berarti reptil mengerikan, menandai kelahiran paleontologi dinosaurus modern. Megalosaurus hidup pada periode Jurassik Tengah sekitar 166 juta tahun lalu. Megalosaurus adalah dinosaurus bipedal dengan ekor panjang dan kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya yang besar saat berlari atau berburu. Karena Megalosaurus adalah dinosaurus pertama yang diberi nama ilmiah, banyak fosil teropoda yang ditemukan di seluruh dunia di kemudian hari dari benua dan periode waktu yang berbeda. Itu semua sempat diklasifikasikan ke dalam genus Megalosaurus. Akibatnya, genus Megalosaurus menjadi tempat penyimpanan bagi banyak fosil yang tidak lengkap, menjadikannya takson keranjang sampah dalam sejarah paleontologi. Seiring berjalannya waktu dan penemuan fosil yang lebih lengkap,
Banyak spesies yang awalnya disebut Megalosaurus dipindahkan ke genus masing-masing. Ceratosaurus. Ceratosaurus adalah dinosaurus teropoda karnivora yang terkenal dan mudah dikenali berkat ciri khasnya, yaitu tanduk yang menonjol dari atas hidung. Ceratosaurus hidup pada periode Jurakhir sekitar 153 hingga 140 juta tahun yang lalu. Ceratosaurus berarti kadal bertanduk dengan hidung bertanduk, mengacu pada tanduk khasnya di moncongnya. Ciri yang paling membedakan adalah tanduk tunggal yang relatif besar dan berbentuk bila yang menonjol di atas tulang hidup. Fungsi dari tanduk ini kemungkinan besar digunakan untuk pameran sosial, seperti menarik pasangan, atau mengintimidasi pesaing, atau mungkin untuk membantu menahan mangsa kecil. Tetapi bukan untuk pertahanan atau perkelahian serius. Selain tanduk hidung, Ceratosaurus juga memiliki dua baris di punggung tulang yang menonjol dan memanjang di sepanjang punggungnya, memberikan tampilan yang lebih unik dan kasar. Fosilnya sering ditemukan di sedimen yang menunjukkan lingkungan air. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa Ceratosaurus mungkin memiliki kecenderungan semi-akuatik atau menghabiskan banyak waktu di sepanjang tepi sungai, mirip dengan Baryonyx. Ceratosaurus memberikan bukti penting mengenai keanekaragaman teropoda dan bagaimana reptil yang mendominasi Jurassic akhirnya digantikan oleh kelompok yang lebih modern, mencakup Allosaurus dan T-Rex. Therizinosaurus. Therizinosaurus adalah salah satu dinosaurus yang paling unik, misterius, dan tidak biasa, terutama karena memiliki cakar raksasa yang tidak dimiliki oleh teropoda lainnya. Therizinosaurus hidup pada kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namanya berarti kadal sabit, mengacu pada cakar tangannya yang luar biasa panjang dan melengkung. Meskipun termasuk dalam kelompok teropoda yang biasanya karnivora, Therizinosaurus berevolusi menjadi herbivora. Ciri yang paling menonjol adalah tiga cakar panjang di setiap tangan. Cakar-cakar ini adalah yang terpanjang di antara semua hewan yang pernah ada. Penemuan cakar terbesar yang pernah ada memiliki panjang hingga 50 cm. Fungsi cakar ini tidak ideal untuk berburu atau menahan mangsa karena terlalu tipis dan panjang. Fungsi yang paling mungkin adalah untuk menjangkau dan menarik dedaunan yang tinggi dan dahan ke mulutnya. Fosil pertama Therizinosaurus yang ditemukan pada tahun 1950 hanyalah sepasang cakar lengan bawah. Para ilmuwan awalnya mengira itu adalah cakar dari reptil mirip kura-kura raksasa yang berenang. Bertahun-tahun kemudian, dengan ditemukannya kerangka kerabatnya yang lebih lengkap di Tiongkok dan Mongolia, para ilmuwan akhirnya dapat menghubungkan cakar aneh tersebut dengan tubuh dinosaurus teropoda yang berlayar panjang dan berparuh. Penemuan ini menunjukkan betapa beragam dan tidak terduganya bentuk yang dapat diambil oleh evolusi dinosaurus. Tarbosaurus. Tarbosaurus hidup pada kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal yang mengejutkan. Nama spesiesnya adalah Batar, yang berarti pahlawan dalam bahasa Mongolia. Tarbosaurus adalah salah satu predator puncak terbesar di Asia dan merupakan kerabat dekat dengan Tyrannosaurus Rex di Amerika Utara. Sering dijuluki sebagai T-Rex dari Asia. Moncong Tarbosaurus lebih panjang dan sempit dibandingkan T-Rex yang memiliki moncong lebih dalam dan kokoh. Ia juga hidup berdampingan dengan Therizinosaurus yang sangat besar. Tarbosaurus adalah satu-satunya predator yang cukup besar untuk mengancam Therizinosaurus dewasa. Indominus Rex. Indominus Rex bukanlah dinosaurus asli, melainkan hibrida yang diciptakan melalui rekayasa genetik oleh Dr. Henry Wu untuk Masrani Global Corporation. Ia diciptakan dengan menggabungkan DNA dari berbagai dinosaurus, termasuk T-Rex sebagai basis utamanya dan hewan-hewan modern lainnya. Beberapa kontributor DNA yang diketahui meliputi T-Rex, Giganotosaurus, dan Carnotaurus. Gen ini berfungsi untuk memberikan ukuran besar, kekuatan, banyak gigi, dan ciri khas berupa tanduk besar di atas mata. Lalu ada Velociraptor untuk memberikan tingkat kecerdasan super dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan raptor lain. Lalu ada cumi-cumi untuk memberikan kekuatan kamuflase. Ada kanak pohon yang DNA-nya bisa memberikan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, yang memungkinkannya tidak terdeteksi inframerah. Dinosaurus ini benar-benar perwujudan dari nafsu manusia yang melampaui batas.